Pelantikan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Gibran sudah dilaksanakan pada tanggal 20 jam 10 tadi. Namun ada beberapa hal yang menarik dan menyita perhatian, yakni terkait beberapa orang atau beberapa tokoh yang tidak hadir di acara tersebut. Di antara mereka adalah Ganjar, kemudian yang berikutnya adalah Mahfud MD, kemudian yang berikutnya adalah Megawati. Orang jadi berspekulasi dan bertanya-tanya, apakah karena mereka ini tidak sepakat atau tidak sejalan atau istilahnya itu tidak ridho dengan terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran. Kita mulai di pembahasan Ganjar Pranowo dulu. Sebagaimana yang diliput atau dimuat oleh CNN Indonesia. Ganjar Mahfud absen pelantikan Prabowo Gibran, Anies Caimin hadir. Dan kalau kita lihat di acara pelantikan tadi memang Anies dan Muhaimin Iskandar memang hadir meskipun di tempat yang berbeda. Artinya keduanya tidak duduk berjajar, tapi di posisi yang agak berjauhan. Kontestan Pilpres 2024 nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD tak hadir dalam acara pelantikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden pada hari Minggu tanggal 20 bulan 10 hari ini. Ganjar mengatakan akan memberikan keterangan melalui video untuk memberikan pernyataan terkait pelantikan hari ini. Jadi sudah positif Ganjar Pranowo tidak hadir di acara tersebut dan nanti akan membuat video terkait tentang pelantikan tersebut. Sementara Mahfud tak hadir lantaran harus menengok sang ibunda secara tiba-tiba di Surabaya, Jawa Timur. Sementara Pak Mahfud MD harus menengok ibunya. Pagi seharusnya saya siap-siap ke gedung MPR untuk menghadiri pelantikan presiden, tapi tiba-tiba saya harus menengok ibu di Surabaya. Saya sudah memberitahukan kepada pemimpin MPR bahwa saya absen pada acara di MPR. Ibu saya sudah berusia 94 tahun, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tulis Mahfud di akun media sosial X miliknya. Pagi seharusnya saya siap-siap ke gedung MPR untuk menghadiri pelantikan presiden, tapi tiba-tiba saya harus menengok ibu di Surabaya. Jadi alasan Pak Mahfud MD adalah karena beliau sedang menengok ibunya yang sudah berusia 94 tahun. Jadi mungkin ibunya sedang sakit atau bagaimana, sehingga Pak Mahfud MD yang sedianya berencana untuk datang ke gedung MPR akhirnya membatalkan acara tersebut. Berdasarkan pantauan, tak tampak Ganjar Mahfud berada di gedung Kura-Kura tempat pelantikan dilaksanakan. Sementara itu, kontestan Pilpres 2024 nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampak menghadiri pelantikan ini. Meski begitu, keduanya tampak hadir secara terpisah. Sekarang kita coba cek di media lain terkait Pak Ganjar Pranowo ini. Kenapa dia tidak hadir di pelantikan Pak Prabowo Gibran? Kalau Pak Mahfud MD jelas beliau memberikan keterangan bahwa beliau sedang menengok ibunya karena usianya sudah 94 tahun dan sedang sakit. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Ini kalau menurut liputan6.com, mantan calon presiden dan calon wakil presiden urut nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sebelumnya juga merespon terkait undangan pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Pelantikan dijadwalkan Kompleks Senayan Minggu 20 Oktober 2024. Ganjar Pranowo menyatakan berencana hadiri pelantikan. Namun kehadiran tergantung pada instruksi dari partai. Sudah terima undangan, rencana datang kecuali nanti ada perintah dari partai. Kata dia di Universitas Indonesia Jumat tanggal 18 bulan 10 2024. Jadi ternyata Pak Ganjar ini nunggu instruksi dari partai. Mungkin intinya itu partainya itu memperbolehkan atau tidak, atau ketua partainya itu memperbolehkan atau tidak Pak Ganjar untuk datang di acara pelantikan tersebut. Kemudian yang juga menarik perhatian adalah pemimpin PDIP yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena menurut pantauan kamera di lokasi juga tidak ada Ibu Megawati. Ini ada berita yang diliput oleh detiknews.com ya.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basara menjelaskan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih karena masalah batuk dan flu. Ternyata Bu Megawati sedang batuk dan flu. Dia yakin jika ada alasan lain Prabowo pasti memahami. Kalaupun ada alasan lain selain batuk dan flu, sebagai seorang sahabat, kata Ibu Mega, Pak Prabowo pasti mengerti alasan-alasan Bu Mega yang lain, kata Basarah kepada wartawan di Gedung DPR MPR Jakarta Minggu 20 bulan 10. Meski begitu, Basarah memastikan Megawati tetap berkomitmen menyukseskan pelantikan Prabowo. Dia menyambut Megawati sudah memberi instruksi kepada jajarannya di DPR MPR untuk hadir seluruhnya. Jadi itu ya alasannya ya. Kalau tadi Pak Ganjar itu alasannya menunggu instruksi dari partai. Sebenarnya dia kepingin hadir di acara pelantikan, tapi nunggu instruksi dari partai itu apa? Boleh atau tidak, ataukah ada tugas lain atau tidak. Jadi karena mungkin ada tugas lain atau mungkin ada instruksi lain, sehingga Ganjar Pranowo ini akhirnya tidak hadir di acara pelantikan Presiden Prabowo Gibran. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD sudah memberikan keterangan bahwa beliau tidak bisa hadir karena sedang menjenguk ibunya di Surabaya karena ibunya sedang sakit dan ibunya sudah berusia 94 tahun. Selanjutnya Ibu Megawati juga menjadi sorotan karena di situ tidak hadir di acara pelantikan tersebut. Dan di sini sudah dikonfirmasi bahwa ternyata Ibu Megawati sedang batuk dan flu. Ya kalau batuk dan flu ya nanti dikhawatirkan bisa menulari yang lain, ya mungkin mending tidak hadir. Atau sebenarnya bisa pakai masker atau apalah istilahnya itu. Jadi silakan Anda menilai sendiri tentang jawaban-jawaban tersebut. Kalau menurut saya sebenarnya jawaban-jawaban dari mereka ini bisa dikatakan sangat disayangkan ya. Karena yang Pak Ganjar tadi mau datang kecuali kalau ada instruksi dari partai. Kemudian Bu Mega tidak bisa datang karena batuk dan flu. Nah ini kan sebenarnya sebuah alasan yang bisa dikatakan tidak terlalu berat atau tidak terlalu mendesak. Artinya semua itu sebenarnya bisa dilalui. Tapi kalau untuk Pak Mahfud MD ya bisa dimaklumi lah karena beliau sedang menjenguk ibunya di Surabaya yang usianya sudah 94 tahun. Tapi apapun alasan mereka, yang jelas pelantikan Prabowo Gibran hari ini berlangsung dengan damai, aman, tertib, tanpa kendala. Dan tadi saya juga melihat pidatonya Pak Prabowo Subianto yang sangat berapi-api. Dia juga menyinggung masalah orang Indonesia atau orang Nusantara atau orang pribumi yang kala itu menjadi daerah jajahan dan dianggap sebagai kasta yang rendah dan lain sebagainya. Yang intinya Pak Prabowo itu ingin mengangkat lagi Nusantara, ingin mengangkat lagi leluhur bangsa ini sebagai bangsa yang hebat, sebagai bangsa yang kuat, yang tidak boleh tunduk kepada bangsa yang lain. Dan hal ini tentu saja kita kaitkan tentang adanya nasab Ba'alawi atau para habaib dari Yaman. Karena sebagaimana kita lihat, mereka selama ini menganggap kita sebagai inlander atau menganggap kita sebagai budak. Sementara mereka mengaku sebagai majikan. Makanya harusnya Pak Prabowo juga menyikapi hal ini. Meskipun para habaib atau para Ba'alawi itu melakukan penjajahannya tidak menggunakan senjata, tapi dampak dari yang mereka lakukan itu sangat meresahkan. Harusnya nanti Pak Prabowo mengambil tindakan tegas yang sekiranya bisa membuat bangsa ini menjadi tentram, menjadi aman, menjadi nyaman, sehingga tidak ada lagi kasta-kasta di negeri ini. Karena kita semua adalah bangsa yang merdeka, satu dan yang lainnya tidak boleh saling menjajah. Dan menurut info yang beredar, meskipun pada tahun 2014 yang lalu Pak Prabowo Subianto dalam mencalonkan diri sebagai presiden menggandeng Rizik Syihab atau menggandeng para habaib, tapi di masa sekarang ketika beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, dalam kabinetnya tidak ada satupun orang dari kalangan Ba'alawi. Ini adalah sebuah langkah yang strategis dan langkah yang harus diapresiasi. Artinya
Pak Prabowo Subianto lebih mengedepankan orang-orang pribumi Nusantara daripada memasukkan orang-orang keturunan imigran dari Yaman. Dan tak lupa juga dalam pidatonya tadi Pak Prabowo Subianto juga menekankan tentang tradisi atau kebiasaan orang Indonesia atau budaya orang Nusantara, di mana ketika mengkritik seorang pejabat atau tokoh yang dikedepankan adalah etika. Jadi dalam mengkritik tidak dengan caci maki, tidak dengan hinaan, sebagaimana yang sering kita lihat di media sosial, sebagaimana yang dilakukan oleh para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman. Sebut saja misalnya Bahar Smith, Rizik Syihab, itu jelas. Karena dia dalam mengkritik pemimpin negara sering menggunakan caci maki dan hinaan. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang tidak pantas untuk diterapkan di Indonesia atau di Nusantara ini. Makanya nanti tugasnya Pak Prabowo adalah mensterilkan Indonesia atau Nusantara dari kelompok-kelompok yang ingin merusak bangsa ini, ingin menjajah bangsa ini, dan ingin menguasai negeri ini dengan berkedok cucu Nabi atau berkedok Islami atau berkedok yang lainnya. Dan mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden, sehingga nanti bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, yang tidak lagi tertindas dan diinjak-injak oleh imigran dari Yaman yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata mereka tidak punya bukti.